Kita sering melihat orang setelah azan mereka sholat sunat 2 rakaat, kemudian langsung qomat. Tidak memberi kesempatan kepada orang-orang lain untuk melaksanakan sholat sunat qobliyah. Tidak memberi kesempatan kepada orang-orang lain yang datang dari jauh untuk datang ke masjid. Ini karena pemahaman yang keliru tentang awal waktu. Mereka menganggap awal waktu itu adalah begitu selesai azan langsung sholat 2 rakaat langsung qomat. Katanya waktu yang sholat yang paling afdal itu adalah sholat di awal waktu. Ini pemahaman yang keliru. Awal waktu itu bukan jarak yang dekat setelah azan. Bukan begitu azan sholat 2 rakaat langsung qomat, bukan. Awal waktu itu adalah awal jamaah didirikan di sholat di masjid itu setelah azan. Awal waktu itu adalah awal jamaah yang didirikan di masjid itu setelah azan. Walaupun jarak antara azan dengan qomat sampai 20 menit, kayak di Madinah, di Masjid Nabawi, itu sampai jarak azan dengan qomat itu sampai 20 menit, 25 menit. Itu masih awal waktu. Nabi Muhammad SAW pernah menunda waktu sholat zuhur. Ya, agak redup sedikit, itu pun masih awal waktu. Jadi awal waktu itu bukan segera. Awal waktu itu adalah awal berjamaah. Jadi walaupun kita menunggu itu masih dikatakan awal waktu. Nah, kalau kita cepat qomat antara azan dengan qomat, itu kita mempersempit waktu yang sangat berharga. Waktu emas itu adalah waktu antara azan dengan qomat. Waktu emas itu waktu antara azan dengan qomat. Mengapa? Yang pertama, doa antara azan dengan qomat tidak tertolak. Di dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, "Inna du'a bainal azan wal iqamah la yuraddu. Fad'u." Sesungguhnya doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Maka kalian. Nabi mengatakan doa antara azan dengan qomat tidak tertolak. Nah, kalau waktu antara azan dengan qomatnya panjang, kita bisa sebanyak-banyaknya berulang-ulang kali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam doa-doa kita. Di dalam doa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang menunggu sholat itu mendapat doa malaikat. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma qa'ada ahadukum yantaziru sholat fi sholatin ma lam yuhdits. Tad'u lahul malaikatu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu." Ya. Kata Rasulullah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian duduk menunggu sholat. Ya, dalam sholatnya, ya, menunggu duduk sholat, selama dia tidak berhadas, maka malaikat berdoa untuknya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dan rahmatilah dia. Malaikat dalam hadis ini, malaikat menggunakan kata mufrad. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Artinya apa? Satu orang mendapat satu doa malaikat. Dan doa malaikat ini berulang-ulang. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah, ampunilah dia. Terus menerus. Jadi semakin lama kita duduk menunggu sholat, ya, semakin banyak doa malaikat untuk diri kita. Tidak ada kerugian kalau kita menunggu sholat. Kita menunggu sholat, kita memperpanjang jarak antara azan dengan qomat. Yang kedua, yang ketiga, bahwasanya orang yang menunggu sholat itu dianggap sholat. Di dalam hadis disebutkan, la yazalu ahdukum fi sholatin madama fi musallahu yantazirus sholat. Ya, salah seorang di antara kalian itu tetap mendapat pahala sholat selama dia di tempat sholatnya dan dia menunggu sholat. Orang itu mendapat pahala sholat selama dia berada di tempat sholatnya menunggu sholat. Jadi kalau kita menunggu sholat dalam waktu yang lama, itu kita mendapat pahala yang sholat tambah banyak. Jadi kalau kita datang ke masjid untuk sholat maghrib umpamanya, jam 5:30, kita pulang jam 6:30, berarti hari itu kita sholat maghrib 1 jam. Ya, ini. Yang keempat,
memanjangkan jarak antara azan dengan qomat itu menolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menolong saudara-saudara kita dalam beramal soleh. Dan ini kita mentaati perintah Allah. Apa perintah Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam hal berbuat baik dan ketakwaan. Perlu kita ketahui, ketika azan dikumandangkan, tidak semua orang sudah standby untuk sholat. Ada yang baru datang ya dari kantor sampai di rumahnya. Ada yang baru bangun tidur, ada yang sedang bekerja, ada yang rumahnya jauh. Ketika azan dikumandangkan, kondisi orang berbeda-beda. Ada yang memang sudah siap, langsung berangkat. Nah, orang-orang yang baru datang dari kantor, orang yang baru bangun tidur, orang yang sedang bekerja, ini diharapkan ke masjid. Tetapi kalau di masjid kita cepat sekali berdiri dikomatkan, maka mereka-mereka yang memang tidak menguatkan diri untuk sholat berjamaah di masjid, dia mengatakan, udahlah, sholat di rumah aja lah, udah terlambat, ya sama sajalah, sholat di rumah aja. Nah ini, tapi kalau kita memberi waktu yang panjang, kita mengajak mereka-mereka yang sibuk, mereka-mereka yang baru bangun, mereka-mereka yang sedang bekerja untuk ke masjid. Kenapa? Oh, di masjid itu lama waktunya, saya masih bisa untuk sholat berjamaah di masjid tersebut. Nah ini kita saling tolong menolong. Umat Nabi Muhammad SAW ini, ya, Nabi Muhammad SAW itu sangat mencintai umatnya. Umatnya itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Berarti kalau kita memberi peluang kepada mereka untuk ke masjid, insya Allah kita akan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, apalagi manfaatnya? Semakin banyak jamaah, semakin afdol sholat berjamaah tersebut. Di dalam satu hadis disebutkan, sholatnya 3 orang lebih afdol daripada sholatnya 2 orang. Sholat 4 orang lebih afdol daripada sholat 3 orang. Semakin banyak, semakin afdol. Jadi tidak ada kerugian sama sekali ketika kita memperpanjang antara azan dan iqamah. Ingat, kita jangan menjadi fitnah bagi masjid. Jangan menjadi fitnah bagi masjid sehingga orang tidak mau berjamaah di masjid kita. Berikanlah waktu yang sebaik-baiknya untuk jamaah supaya mereka mau sholat berjamaah di masjid.